Ya, meskipun tidak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain kaifiyatut takfin, tata cara mengkafani. Nah, ini kita bahas tata cara mengkafani. Di sini ada 5 langkah ya. Tapi kalau saya tambahkan ada 6 ya. Ada 6. Pertama, yang tidak disebutkan di sini apa? Meletakkan ikatan kain kapan ya. Jadi ikatan kain kapan itu kan kalau di sini sebutnya langkah yang kelima ya, begitu. Ya, kelima. Padahal kan ikatan kain kapan itu letaknya pertama ya. Sebelum kita meletakkan kain kapan kan talinya dulu. Kan begitu. Talinya dulu biar gak repot tadinya. Begitu. Nah, cuman tali kain kapan ini kan jumlahnya 5 nanti ya, 5. Cuman lebih panjang ke sebelah kanan ya, begitu ya, lebih panjang sebelah kanan. Tadi ada kiai apa? Diletakkan dulu ikatan kain kafannya lebih panjang ke mana? Kanan ya. Kenapa? Supaya ikatannya nanti ada di sebelah kiri. Kalau begitu biar nanti mudah membuka ketika di dalam kubur. Ya. Pan ketika dimasukkan ke dalam kubur yang lahat kan dimindahkan ke Ka'bah, ngadep Ka'bah kan? Ya. Berarti kan posisinya miring, sebelah kanan ada di bawah kan? Kiri ada di atas. Nah, kalau ikatannya kan ada di kiri kan enak tinggal buka aja. Makanya lebih panjang ke kanan ikatannya biar nanti ngikat itu ke kiri. Begitu. Baik. Langkah yang pertama ngikutin yang dalam kitab ini. Yudau qutnun ma'al hanuti ala sawatayil mayyiti fil muktasab. Letakkan kapas yang sudah ditaburi hanut ya. Hanut ini ada 2 ya, ada hanut, ada hanut. Kalau hanut ini toko. Nggak nyambung ya. Kalau hanut ini wewangian. Wewangian khusus untuk mayit, campuran dari beberapa macam jenis wewangian. Di antaranya ada kapur di situ, kamper ya. Kemudian ada juga cendana yang merah, cendana putih. Kemudian ada campuran bedak juga ya. Kalau tidak salah sudah ada tuh dalam satu paket ya. Yang apa? Kayak serbuk itu warna apa? Kuning ya. Iya. Nah, itu namanya hanut ya. Boleh juga dengan minyak wangi aja biasa. Yang penting non alkohol boleh. Jadi kapas yang sudah ditaburi wewangian, baik minyak wangi apa saja ataupun hanut, nah itu diletakkan, bukan dimasukkan ya, diletakkan di kubul dan dubur mayit. Diletakkan, bukan dimasukin ke dalam dubur, bukan, nggak boleh. Diletakkan di 2 kemaluan mayit, kubul dan dubur. Kapan itu diletakkannya kapas? Setelah selesai dimandikan, fil muktasal, di tempat pemandian. Nah, lalu nih kapas kan kalau ditaruh doang otomatis lepas kan begitu. Nah, supaya tidak lepas, watu syaddu bi isobatin, diikat pakai benang, atau kalau di kita mah dibuat kayak celana, kayak popok itu. Kayak popok bayi kan ya. Itu sebenarnya untuk apa? Untuk menahan kapas supaya tidak lepas. Jadi jangan sampai dibuatin kayak popok tapi nggak ada kapasnya di dalam loh. Jadi tetap ada kapasnya ya. Jadi di belakang dubur ada kapas, di kubulnya ada kapas juga, baru ditutup dengan kain. Dari kain kapan yang sudah dipotong berbentuk kayak popok bayi, baru diikat begitu. Ini dilaksanakan tetap dalam posisi mayit tertutup oleh kain. Jangan sampai dibuka auratnya. Ya, jadi tangan kita aja yang masuk ke dalam. Begitu. Jangan sampai dibuka kemana-mana auratnya, jangan. Haram, nggak boleh.
melihat aurat mayit hukumnya haram, tidak boleh. Baik. Kemudian langkah yang kedua, tubsatu ahsanul lafaifi wa awsa'uha. Letakkan kain kapan yang paling bagus dan paling lebar, ya. Wa yudarru 'alaihal hanut, kemudian taburi wewangian. Summa fauqaha saniyah, lalu letakkan kembali kain kapan yang kedua. Wa yudarru 'alaihal hanut, taburi lagi wewangian. Summa salisatu, kemudian letakkan kain kapan yang ketiga. Wa yudau 'alaihal hanut, 'alaihal mayit, lalu letakkan mayit di atasnya. Jadi yang dipakai hanut atau minyak wangi hanya kain kapan yang pertama dan yang kedua. Adapun lapisan yang di atas yang ketiga tidak usah. Nah, kalau di kita kan berbeda ya. Kalau di kita kan gini ya, setengah-setengah kan? Kan begini ya di kita mah ya. Nah gitu, baru terakhir nanti di tengah-tengah. Kan begitu di kita mah ya. Apakah itu boleh? Boleh ya, boleh. Jadi 3 helai kain kapan itu enggak mesti setiap helai kain kapannya menutup seluruh mayit, enggak mesti. Yang penting 3 helai kain kapan jika digabungkan menutup seluruh tubuh mayit. Itu yang terpenting. Nah kan kayak gini ya. Ini kan yang menutup seluruh tubuh mayit hanya kain kapan yang ketiga di atasnya. Adapun yang ini makan 2 enggak gabungan ini. Ya kan? Jadi enggak jadi masalah. Yang penting 3 helai kain kapan itu jika digabungkan menutup seluruh tubuh mayit. Tidak disyaratkan setiap 1 helai kain kapan menutup seluruh tubuh mayit. Tidak disyaratkan. Ini hanya kesempurnaan. Jadi kalau ngikutin dalam kitab mah berarti naruhnya ya yang paling gede, yang paling lebar di bawah, taburi ini apa namanya, wewangian, letakkan lagi di atasnya yang agak kecil atau ukuran sama nggak apa-apa, taburi lagi, taruh lagi begitu. Nah ini jadi setiap 1 helainya ini menutup tubuh mayit, ini lebih sempurna, tapi kan membutuhkan kain kapannya lebih banyak, lebih lebar lagi begitu. Ya kalau orang kaya bisa aja nggak apa-apa, tapi kalau kain kapannya dari dana apa tuh? Kan udah ada patokannya sekian meter maya. Kalau dibuat kayak gini kayaknya nggak cukup. Oh nggak dipatok? Oh nggak dipatok? Oh gitu. Oh, cukup. Takut yang kemarin iri nanti. Saya mau nggak gitu. Begitu. Takutnya begitu ya. Nah, baru si mayit diletakkan. Nah ingat, ketika meletakkan mayit di atas kain kapan, posisi mayit pun sama menghadap kiblat. Jadi kakinya itu menghadap kiblat, ya kepalanya di sebelah timur. Ya begitu. Jadi tempatnya pun harus sudah disiapkan menghadap kiblat. Pokoknya dari semenjak sebelum meninggal lagi, sampai meninggal, sampai dimandikan, sampai dikafani harus menghadap kiblat. Begitu. Dan ini mayit tetap dalam keadaan tertutup kain, jangan sampai dibuka. Jadi ketika dipindahkan pun dari tempat pemandian ke atas kafan tertutup auratnya. Ya, jangan sampai terbuka. Kebanyakan kan terbuka. Ya, begitu. Nah, ini harus hati-hati, pelan-pelan. Nah, langkah yang ketiga, yudau ala anfihi. Ya, misalnya mayitnya ini. Gedean mayit daripada kafan ini. Mana mayitnya ini? Inilah. Ya pensil ya, benar gitu ya. Dan ya. Mana kiblat ini? Sana berarti begini ya. Kepala hitam begitu ya. Ini tertutup ya, tertutup kain. Gitu. Terus yudau ala anfihi wa kharqai udhunaihi wa famihi kutnun. Letakkan kapas di hidung, 2 lubang telinga dan mulut. Hidung, 2 lubang telinga dan mulut, letakkan kapas. Wa yudau ala wajhihi kit'atu kutnin ma'al hanud. Kemudian letakkan kapas pada wajah si mayit yang ditaburi minyak.
ya, atau wewangian. Wajah semuanya wajah. Jadi lubang hidung ditaruh kapas, mulut, luar telinga, kemudian seluruh wajah tutup dengan kapas yang ditaburi apa? Wewangian. Ya, hanut ya, hanut itu racikan wewangian khusus mayit ya. Kalau tidak ada, kalau nggak mau repot ya nggak apa-apa. Wewangian biasa sakan yang non alkohol ya, non alkohol. Mau 1000 bunga atau mau cendana terserah bebas. Mau sweet 17 juga nggak apa-apa. Wa yusaddu bi khaitin li alla tasqutana. Ini sisi kapas yang nutup wajah mayit diikat dengan benang. Ya, dengan benang dari kain kapan aja, sobekin diikat ya supaya enggak copot. Enggak copot. Diikat dengan benang. Wa yudau ala batni kaffihil yumna, kemudian letakkan di atas telapak tangan kanan. Kutnun ma'al hanut ya, kapas yang ditaburi minyak wangi. Telapak kanan, telapak tangan kanan taruh kapas. Biasanya taruh enggak? Enggak kan? Ini telapak tangan pakai kapas. Muka enggak? Oh, bukan kapas. Wajah enggak wajah? Baik, telapak tangan kanan kasih kapas, ya, kemudian diikat pakai benang biar nggak jatuh. Wa kadzalikal yusra, begitu juga telapak tangan kiri kasih kapas, taburi wewangian, kemudian ikat pakai benang. Wa yudau kadzalika ala batini rukbataihi, kemudian letakkan juga kapas di dua lututnya. Dua lutut taruh kapas. Enggak ya? Padahal jelas ini hadisnya. Tujuh anggota sujud kasih kapas lutut. Kemudian terakhir summa ru'usi asabi'i rijlai, kemudian jari-jari atau ujung-ujung jari dua kaki. Ini. Ujung jari dua kaki. Ini kasih kapas ini. Karena kan tempat sujud ini ya. Anggota sujud maksudnya begitu. Kasih kapas. Supaya enggak jatuh, diikat juga pakai benang apa? Diikat. Biar enggak. Jadi benang itu diikat fungsi buat enggak, biar enggak jatuh ini kapas, biar enggak lepas. Nah, setelah itu tansobu atau tunsobu qadamahu, tegakkan kedua telapak kakinya. Telapak kakinya ditegakkan gitu. Tegakkan supaya gini. Ikat enggak apa-apa. Ya, biar enggak lepas. Ya, gitu. Wa tudau yaduhul yumna alal yusra, lalu letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jangan dibalik. Ada yang dibalik ya? Biasa kayak orang salat. Boleh juga dilepaskan nggak apa-apa. Jadi nggak wajib itu. Boleh diletakkan kayak orang sholat, boleh dilepaskan juga nggak apa-apa. Ya boleh, diturunkan boleh. Wa yurfa'u taraful lifafatil ula minal yasana, kemudian kain kapan yang paling atas ini dilipat, mulai dari yang kiri dulu, sebelah kiri ya, lipat begitu. Kemudian summa tarafu hal akhar minal yamin, kemudian yang sebelah kanan lipat lagi begini. Nah, satu-satu. Summa saniyah, kemudian yang keduanya dari yang sebelah kiri dulu lipat. Kemudian sebelah kanannya lipat. Kemudian yang ketiga sama, sebelah kiri dulu. Jadi posisi kapan pun ya kayak posisi tangan mayat salat ini. Yang kiri di bawah, yang kanan di atas. Makanya kenapa yang kiri dulu dilipat, biar yang kiri di bawah. Begitu. Kemudian terakhir yang kanan. Nah, begitu. Baik, setelah itu tinggal diikat. Di mana letak posisi ikatan itu? Ada 5. Yang pertama, fi tarafil kafan fawqa rasi, di ujung kapan di atas kepala. Sini diikat. Mana kepalanya? Kepalanya ini ya. Sini ikat. Ikat. Tadi kan talinya panjang kemana? Panjang ke kanan ya. Biar nanti ikatin ada di kiri begitu. Biar nanti mudah bukannya di dalam kubur itu, dalam liang lahat.
Kemudian ikatan yang kedua ala mangkibaihi, di dua bahunya di sini, ya. Di dua pundaknya, di pundaknya. Kemudian ikatan yang ketiga ala ajuz, di pantat. Ikatan yang keempat ala rukbatain, di dua lutut. Ikatan yang terakhir di bawah telapak kaki di sini. Jumlahnya berapa? 5. Biasanya berapa? 5. Sama. Posisinya sama posisinya. Lima. Nah itu ya. Wa takunul aswabu unsutotan liyasbula halluha fil qabri. Nah, ngikatnya itu dengan tali simpul aja, jangan tali mati. Jadi fungsi ikatan itu biar kain kafannya tidak lepas. Makanya di dalam kubur kan dibuka itu ikatannya. Ya. Gimana kalau nggak dibuka? Nggak apa-apa. Ya, tapi sunnahnya dibuka. Kalau nggak dibuka jadi pocong dah. Sunnah dibuka. Jadi fungsinya ikatan itu tuh supaya kain kafannya tidak lepas. Gitu. Nah, bagaimana kalau jenazahnya perempuan? Nah, amma kafanul mar'ah, jika kafan perempuan, fayabda'u bil izar, maka dimulai dengan sarung. Sarungnya itu ya dari kain kapan aja potong ya, untuk menutupi dari pusar ke lutut sarung. Summa komisin, kemudian gamis, baju ya, dari atas sampai menutupi pusar, dari leher sampai ke bawah menutup pusar. Ya ummu jami' jasadi, bahkan di sini mah menutup seluruh tubuh, atau dari leher sampai ke bawah gamisnya ini. Boleh dipotong dari kain kapan, boleh dari gamis biasa aja, daster tapi warna putih polos, boleh, jarak. Kebanyakan mah dari kain kapan dipotong, ya. Tuh, jadi siapin tuh potongan kain kapan untuk perempuan, buat sarung, buat baju. Nah, baju ini ya afdolnya mah yang menutup dari bawah sampai ke atas, ya, atau dari atas sampai ke bawah begitu, atau ya minimal dari pundak sampai menutup pusar ya nggak apa-apa. Ya sedang segitu kan. Padahal kan istilahnya di sini gamis. Gamis itu kan baju kurung, artinya dari mulai pundak, leher ya sampai ke bawah, sampai ke kaki. Itu afdolnya sunnahnya. Ya, afdolnya sunnahnya. Cuman yang saya bilang tadi, memakan kain kafan lebih banyak. Summa khimarin, nah kemudian khimar, kerudung. Ya, kerudung. Dari apa? Kain kafan juga potong buat kerudungnya. Yasturu rasaha wa unuqaha wa sadraha, nah kerudung ini menutup kepala, leher dan dada. Jadi bukan hanya kepala doang, menutup leher dan dada. Kayak mau pengajian gimana sih? Ya, pakai gamis, pakai kerudung, dalamnya pakai sarung. Kan gitu. Subhanallah. Ini boleh sarungnya sarung yang dari kain kapan atau sarung biasa, nggak apa-apa, asalkan yang polos warna putih, ya, begitu. Gamis juga sama, polos warna putih, kerudung juga polos warna putih. Nggak apa-apa, ya. Tapi lebih utama dari kain kapan aja. Gimana? Apa? Jangan ya. Nggak apa-apa sih, cuman jangan. Gitu. Summa lifafatani, kemudian 2 helai kain. Tuh ya, jadi kalau untuk perempuan berarti bagaimana caranya? Nah, ini letakkan dulu 2 kain kapan di bawah, ya. Begitu. Caranya sama dengan tadi taburi wewangian ya. Kemudian apa? Enggak. Kerudung. Karena kan posisi kerudung nanti yang ketiga dilipatnya. Di kerudung kalau di sini. Ya. Kemudian setelah kerudung apa? Gamis. Habis disungai apa nih? Ya. Gamis ya. Ini di sini bawahnya. Terakhir sarung, mana kurang lagi satu nih. Nah, sini sarung. Begitu. Taruh mayat perempuan di sini, tapi sama tadi kubul dan dubur kapas. Pokoknya masalah kapas mah sama, kapas mah. Kayak tadi ya. Jadi ketika udah taruh sini tertutup dengan kain, kemudian baru perlahan-lahan
ditutup dengan sarung. Yang kiri kanan dulu, yang kiri dulu ya, sama kiri dulu. Sarung, setelah itu baru gamis baju, yang kiri dulu, yang kanan, begitu. Kemudian kerudung, pakaian kerudung kayak kerudung orang hidup aja nggak apa-apa ya. Leher, kepala, dada tertutup ya. Setelah itu baru kain kapan yang selanjutnya, yang kiri dulu ya. Kemudian yang kanan, begitu. Yang kiri baru yang kanan. Udah selesai. Bengket, pijen kapasna. Gitu. Ada beberapa masalah, nanti kita lanjut insyaallah dalam kajian berikutnya. Kira-kira jelas ya? Ada gambaran ya? Nanti praktek apa pakai boneka nggak apa-apa, nanti pakai boneka praktek. Al-Fatihatu anallaha yarzuquna ilman nafi wal amal khalis maqbul wa yusiru bihada ta'lim qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila rahim masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqil wajibati alaina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.